Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu dalam renungan Senin 10 Juli 2023. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendapat teladan untuk mengimani Yesus yang seutuhnya. Seorang kepala rumah ibadat adalah orang yang cukup memahami kitab-kitab para nabi. Dan dia juga cukup familiar dengan nubuat-nubuat para nabi. Tentunya, dengan segala pengetahuannya, dia sudah punya suatu kesimpulan untuk dirinya sendiri. Siapakah Yesus itu? Suatu ketika ia datang pada Yesus karena anak perempuannya meninggal. Lalu ia memohon kepada Yesus, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Saat Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, Yesus melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak. Artinya, para peniup seruling sudah datang untuk upacara penguburan anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Tapi Yesus menyuruh mereka pergi dan berkata, "Anak itu tidak mati, melainkan tidur." Kepala rumah ibadat itu tentunya punya iman bahwa Yesus akan dapat menghidupkan putrinya. Hal ini menjadi alasan baginya meninggalkan putrinya yang telah meninggal dan datang kepada Yesus. Sebab putrinya tidak mungkin lagi memohon kepada Yesus karena sudah terbujur kaku. Putri kepala rumah ibadat itu tidak bisa seperti perempuan yang telah 12 tahun pendarahan melangkah memohon kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari kisah kepala rumah ibadat ini kita menemukan 3 fakta. Pertama, kita bisa memohon kepada Yesus untuk sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Yang kedua, iman orang hidup juga berguna bagi orang yang sudah meninggal. Ketiga, iman itu butuh diwujudkan dalam perbuatan. Marilah kita bahas satu persatu. Poin pertama, putri kepala rumah ibadat itu sesungguhnya sudah mati. Itu sebabnya kepala rumah ibadat itu mewakili putrinya untuk memohon kepada Yesus. Apakah Yesus mengatakan hubungan antara orang mati dan yang hidup sudah tidak ada? Yesus tidak menegur kepala rumah ibadat itu, tapi ia datang dan menghidupkan putri kepala rumah ibadat itu. Ini suatu bukti hubungan orang hidup dan orang mati tidaklah putus. Poin yang kedua, yang memohon kepada Yesus adalah kepala rumah ibadat untuk anak perempuannya yang sudah meninggal. Artinya, kepala rumah ibadat itu beriman akan Yesus adalah Allah. Sebab hanya Allah lah yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Hal ini menjadi bukti iman orang hidup berguna bagi orang yang sudah mati. Dan Yesus tidak mengatakan iman kepala rumah ibadat itu sia-sia. Poin yang ketiga, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Sebelum bertemu Yesus, kepala rumah ibadat itu tentunya telah percaya dan mengimani Yesus. Tapi ia harus meninggalkan putrinya untuk memohon kepada Yesus. Yesus tentu tahu bahwa kepala rumah ibadat itu mengimaninya sebagai anak Allah. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi kepala rumah ibadat itu perlu melakukan aksi atau perbuatan sebagai wujud imannya dan meninggalkan jenazah putrinya lalu mencari Yesus.
Demikian juga perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan itu. Dia melakukan aksi walau hanya menyentuh jubah Yesus. Ini bukti bahwa iman saja tidak cukup, tapi butuh wujud iman itu dengan perbuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, imanmu juga berguna bagi keluargamu yang sudah meninggal, agar mereka lepas dari api pencucian. Orang meninggal itu hanya tubuhnya, sebab kita telah lahir kembali dalam roh. Roh kita tidak bisa mati. Karena itu, jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal tidak terputus dengan kita yang sedang berziarah di dunia ini. Iman saja tidak cukup, tapi iman butuh wujud dalam perbuatan. Ketiga poin ini hanya ada dalam iman Katolik. Amin. Tuhan memberkati.